selamat takziah pada Bapak Mas Faridwan. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Dan sama-sama kita hormati beliau-beliau nenek mama, ibu-ibu pondok kandung, yang kita hormati keluarga ahli bait, yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang takziah rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Semoga saja bapak-bapak, ibu-ibu, kesempatan hidup yang diberi Allah dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari dan mengisi segala kebutuhan kehidupan duniawi dengan tidak mengabaikan yang kita perlukan untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti biasa, jikalau kita melaksanakan takziah, paling tidak nanti kita angkatkan ada dua hal yang paling penting. Dan pertama sekali, kita datang marhumah yang kita takziahi, umumnya kaum muslimin yang telah mendahului kita. Bertepatan malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita takziahi adalah almarhumah yang dalam hanya beberapa saat, mungkin sebelum itu ambo tahu persis ya, karena anak dari almarhum Basumando Kalubuh Jantan kebetulan dan anak dari kakak orang rumah ambo. Beliau sempat menanti kelahiran cucu. Setelah lahir lari bawa pulang, ternyata Allah berkehendak lain. Bahasa nandak katarimo nan mungkin tak bisa katangkut jawab ketika itu, kamu sudah bisa menerima
melihat cucumu. Tapi kamu tidak boleh lama-lama. Ajalmu sudah datang, kamu harus kembali kepadaku. Itu bahasa yang tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, di dalam pergaulan sehari mungkin capek kaki kekalangkan, capek tangan ketajam kawan, capek mulut takkan kawan. Di antara kita berusaha berkeluarga, bertetangga, mungkin saja beliau melakukan kesalahan. Untuk itu ambo yakin dan percaya dia kesalahan yang beliau lakukan itu mungkin lagi sepakai untuk magi maaf. Ya oleh bantu itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan maaf dan kebahagiaan untuk almarhumah, beliau selamat sukses menempuh jalan yang cukup panjang di saat terakhir kita bisa. Yang biasa juga kita lakukan, kita menghantarkan doa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa jalil jannata maswada. Ini doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, tolong engkau ampuni dosa keluarga kami ini ya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kok sempat kita semua hadir menyalakan siapapun yang mati, tak dicolek apom ke atau kekayaannya, kita hadir bersama-sama menyalakannya. Alangkah luar biasanya Bapak Ibu. Seram itu kita mendoakan. Tempo hari Bapak Ibu ada Ustaz Arifin Ilham itu yang dikenal dengan Ustaz Zikir ya. Beliau disolatkan oleh orang lebih 5.000 orang. 5.000 lebih orang menyolatkan. Bahkan ada dapat cerita loh Bapak Ibu dari Makassar. Dari Makassar kan datang ke Jakarta hanya tujuan menyolatkan Ustaz Arifin Ilham. 5 boleh orang rombongannya untuk datang ke Jakarta menyolatkan. Itu Bapak Ibu, separuhnya lah doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah ya Tuhan, tolong engkau ampuni dosa dari saudara kami yang meninggal ini ya Allah. Warhamha, dan tolong engkau turunkan cinta kasihmu, berikan kepadanya kasih sayangmu ya Allah. Dan tolong engkau maafkan wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha, dan tolong engkau tempatkan tempatnya itu yang bagus menurut engkau ya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, himbauan kita tentu kepada kita, dimanapun, kapanpun mendengar saudara kita sesama muslim, mari kita sama-sama buang sedikit waktu untuk menyolatkan jenazah itu. Tapi dari alam Takambang jadi guru, Bapak Ibu, kita cari di kampung kita pun ada nambah cari ulangan tadi semua yang baik-baik. Itu nambah perhatikan selama kue. Kita mudah-mudahan Bapak Ibu tak bukan kita mendoakan, coba cari Bapak Ibu besok. Kok nyampang anon patangku kita jadi contoh. Bapak Bupati kita Ferdinand Sakarmizi. Itu di Masjid Raya Tapiselo itu lantai atas, lantai bawah penuh. Keluar dari masjid, lagi soto sholatkannya cek boh. Ayo Pak Bupati awak mah.
di kehendak bupati. Sudah tu besok kita cari Bapak Ibu-Ibu, kok pada dulu baku diam kita. Di Lubuk Jantan contohnya, kok tidak Pak Haji Bustamam atau Bu Haji Fatimah. Cuba lihat dia Bapak Ibu-Ibu besok. Masaji alai dan sekodang tu tidak, tu kan temui langsung. Oh, dia omong yang datang sama-sama menyelamatkannya. Itu jawabannya jawab seorang. Dan jawab itu gini, kesiangan kok. Sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu-Ibu yang berikan perintah kepada kita, solatkan orang yang ada di sekelilingmu itu, yang itu dia jelas Islam. Kalau enggak Islam, enggak jaleh Islamnya, dosa. Tegas itu. Makanya Bapak Ibu-Ibu jangan kebiasaan kita nan mungkin selama kau acuh dengan menyolatkan jenazah ke depan, yuk kita ajak diri kita pun. Berlapunlah, tak dulu pakai rukuk, tak habis pakai ompek minik. Kenapa kita masih berat untuk melaksanakan sholat yang seringan itu diajarkan Rasulullah? Padahal di dalam kita melakukan ibadah sholat itu penuh dengan doa. Tidak saja untuk almarhum atau almarhumah yang kita taziah, untuk awak pun bisa. Boleh. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang agak kurang terpanggil kita untuk melaksanakannya. Padahal itu sangat ringan dan sangat murah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke depannya lai jole Islamnya orang diumumkan di masjid atau di musola atau di rumah. Ya, mari kita coba membiasakan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ketika itu di jalan di padang pasir itu, terdengar itu, waduh saudaranya meninggal, orang Islam. Dikanya dari Rasulullah, jelas Islam, jelas, singgah. Berhenti ya. Pada satu saat Bapak Ibu, Rasulullah akan menyalatkan satu jenazah. Kalau sudah dimandikan, dikapani, laki untuk sampai menyalatkan bersama-sama, beliau tanya satu. Yang ditanyakan dari Rasulullah. Ketika beliau diminta untuk jadi imam, diberikan pertanyaan satu oleh Rasulullah. Yang ditanyakan Rasulullah, apakah jenazah yang akan kita sholatkan ini sudah suci atau belum? Lah sucinya kualun kok. Dijawab oleh sahabat, sudah Rasulullah. Lah kami mandikan, lah kami sabuni bagai, tualah sudah kami kapani. Bahkan lah kami udu Allah baru kami kapani satu kuah. Laborasi bentuk kau bahkan dia kira harum-haruman. Kecek Rasulullah, ndak itu nanam botanuan. Ndak barasia tubuhnya pun anak potanya nak perahu dia bodoh. Allah kok barasianya kuah dari kesalahan yang mungkin terjadi antara kita bersama-sama. Olah kok dimohon itu kecil Rasulullah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada seorang keluarga kita baik di kuburan maupun di rumah maupun di masjid disampaikan oleh ahli waris, kok ada salah daripada almarhum, almarhumah, tolong diberi maaf. Yang tak bisa dimaafkan, siang hari kawan kabui tadu hujan, pintu kami terbuka dan jangan katakan nanti kita kembang kita selesaikan dengan selesai. Itu bukan
menanam tebu di bibir. Bukan kata-kata yang untuk pemanis, tapi itu adalah merupakan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, itu baik oleh kami sebagai penceramah juga sering disampaikan. Kaum muslimin sidang jemaah, ceramah itu malam kini ku bertitik tolak dari satu kata ayat yang tadi dibacakan. Walana beluannakum minal khawfi, rasa ketakutan. Beberapa hari lalu dan mungkin sampai kini kita diuji di Allah. Menurut informasi yang disampaikan oleh Pak Bupati kita, Eka Putra, di tanah datarko terjadi bencana karena angin itu lebih kurang 250 titik. Lebih kurang 250 titik. Sehingga Pak Bupati tak dapat tanam ini. Mana yang bakal panjang? Minal khawfi. Dibawakan Bapak Ibu-Ibu mulai dari pukul 2:30 masyarakat sudah donan dalam rumah. Habis kedua, ditakui angin kancang. Ado botang rugi nang woba, ado botang keranji nang woba, botang umbutan, batang-batang kayu-kayuan dan segala macamnya. Rumah banyak nan dia ya Allah kebahagiaan. Pertanyaannya Bapak Ibu, masihkah kita sebagai umat Islam belum lagi percaya atas kepemilikan Allah, atas kekuasaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi? Lu kok percaya wahlai? Allah katakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hai manusia kata Allah, nanado di langit, nanado di bumi ko, benan punya. Termasuk Allah yang punya. Karena Allah itu yang punya, ditambah dua ayat lain. Walillahi mulku samawati wal ardh wa tilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Karena dengan punya kepada Allah, dengan mau taati dunia apa? Mau didatangkan hujan labe, didatangkan gampo, didatangkan longsor, didatangkan segala macam yang itu di luar harapan kita. Allah yang berkehendak dan Allah lah yang berkuasa. Timbul pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benci dengan kita, dengan umatnya? Enggak. Allah itu tidak pernah benci dengan kita. Tapi kadang-kadang kita itu lupa. Podo awak lupa. Bahkan katanya dia Syahnu di Republik ini dengan lantang mengumumkan untuk apa kita repot memikirkan kehidupan akhirat. Entahlekan yadu akhirat ini tidak isu. Na'udzubillah min zalik. Lidah manusia yang seperti inilah yang mengundang. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak lupa lupa Ibu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita tidak perlu ragu pula dengan kata dan lidah orang seperti itu. Karena ada manusia itu ketika dia bersama dengan orang Islam, dia nyatakan dia itu Islam juga.
Islam loh kayaknya. Tapi beku kalau lah bosobok sama-sama kayu ya, sama-sama apa? Sama-sama kayu, tunyalah sama lo orang kafir. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, nempon tiang itu pokok-pokoknya lah saya ngawak macam-macam. Apapun yang terjadi itu karena Allah, tidak ada yang lebih daripada itu. Makanya ketika kita selalu berdoa bermunajat kepada Allah, insya Allah, ibu-ibu, ketika angin-angin bentuk nampak tanggi, anak baca. Cuaca yang ekstrim yang tidak menentu itu akan berakhir nanti paling cepatnya April, bulan akhir April. Itu puasa tanggal 3 boleh, akhir April besok berakhirnya. Cuman juga kadang tidak di siku aja dan di tempat lain, itu dari Badan Meteorologi. Nah kalau sekiranya itu terjadi balik Bapak Ibu angin sonyo-sonyo ni lagak ganyu bantu Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Apa doa? Pendek doanya. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzubika min syarriha. Pendek. Baca semua. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzubika min syarriha. Bapak Ibu, jadi di Islam itu seperti itu. Ketika situasi dan kondisi seperti ini dah yang harus kita lakukan. Corona tiba. Boleh koil bahaji. Itu dibawakan ke Ramadan tahun lalu Anehnya kawan belum. Salatnya kami nggak segitu tuh, ya. Itulah satu duduk TV. Awak macam sembahyang di situ di kecil mengikuti duduk TV. Lepas apa ni? Kesudahan buat tahu ni. Ujinya lomé ke waktu dulu lah, baru ngecek betul. Yang bagi topat bola pandai lo ngecek dulu modal tu. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu silakan pakai masker, itu protokol kesehatan harus wajib kita ikuti anjuran dari pemerintah. Tapi di balik masker Bapak Ibu itu lidah kita kok, bibir kita kok basah dengan permohonan kepada Allah. Lengga 10 lampu masker kalau kita pakai sekali pasang Bapak Ibu. Dek tonolak mengirim lalu tembus saja. Makanya bibir kita itu basahkan dengan doa. Ya Allah, Ramadan lah tapi boleh ya Allah. Engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan banyak kelebihan Ramadan. Kami ingin mendapatkan itu ya Rasulullah, ya Allah ya Karim. Bebaskan kami dari corona. Insya Allah Bapak Ibu kalau kita sering berdoa seperti itu, Allah akan sampaikan doa kita kepada kita kembali. Bayangkan Bapak Ibu, Ramadan itu dalam satu hadis Rasulullah katakan, siapa yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan dalam keadaan berwudu di masjid ataupun di musola, dia akan dapat pahala 1 huruf 1 kali 7 kali 10 kali 100. 7 huruf. Bayangkan. Ibu dia haji, ibu suruh jangan tadi menantu si anu deh.
laki si anu je koti lo kiri sekoti lo binantu ade tapi tiba ini Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim tiga ni Alif Lam Putih para jumlah pahala nanapnya 3 kali 7.000 jelas dan tegas wa'adallahu alladzina amanu wa amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun azim kepada orang-orang yang beriman dan mau mengerjakan amal-amal yang soleh satu diberi oleh Allah maghfiratun ampunan dosa. Ibu bulan Ramadan man soma wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik kita puasakan Ramadan itu penuh dengan perhitungan yang baik dengan iman yang ikhlas, niat yang ikhlas, Allah akan ampuni dosa lalu. Dan sudah banyak terbuat dosa orang ini setahun yang lalu. Ibu Ramadan hapus. Wa amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Tahun ini kita anggap sekali ko ga alihnya itu nolak ambo bisa bertemu dengan Ramadan. Makanya aku bermohon kepada Engkau ya Allah berikanlah kepada aku kesehatan. Kalau tanya-tanya informasi Bapak Ibu, insya Allah tidak ada larangan. Walaupun karena COVID memang sudah mulai. Semakin itu kita jauhi ibadah, kita jauhi semakin dekat cobaan Allah kepada kita. Yakini itu. Itu janji untuk orang yang beriman dan mau mengerjakan amal soleh. Apa janjinya? Lahum maghfiratun wa ajrun. Yang pertama ampunan dosa, yang kedua pahala yang luar biasa. Lalu untuk sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Kunan orang kafir pada kino tapekong kata baikul. Orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim. Janji Allah tanya ashabul jahim, kalian nanti kecolokkan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Kalau nan layau mau beriman beramal soleh masuk ke dalam surga Allah. Kalau yang kafir masuk ke nerakanya Allah. Mana kan kita pilih? Sarugo atau neraka? Pastilah pembocor wajah-wajah yang ingin masuk surga. Amin. Amin.